Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jejak Operator Sekolah. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana kita memulai atau login di Verval PD. Jika sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara kita mendaftar di akun SDM Data, kemudian kita login di akun SDM Data, kali ini Jejak Operator Sekolah akan memberikan trik mengenai cara login di Verval PD dan fungsi dari setiap menu yang ada di Verval PD tersebut. Oke, langsung saja silakan disimak videonya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe agar channel ini tetap berkembang dan memberikan manfaat untuk teman-teman OPS semua dalam melaksanakan tugasnya sebagai operator di dalam pendataan SDM Data. Kali ini kita akan melakukan login di akun Verval PD. Silakan masuk di Google, kemudian silakan ketik silakan masuk di web Verval PD Kemdikdasmen. Login di akun Verval PD yaitu dengan akun yang sudah terdata di SDM Data Kemdikbud. Silakan masukkan email dan password teman-teman UPS semua. Kemudian silakan masukkan kode verifikasi yang pernah dipindai menggunakan kode autentifikasi yang ada di handphone Bapak Ibu masing-masing. Oke, silakan klik verifikasi. Di dalam dashboard Verval PD, dia akan muncul informasi pembaharuan aplikasi. Di halaman pertama dashboard akan menampilkan informasi pembaharuan aplikasi, yaitu dari tanggal berapa aplikasi Verval PD ini diperbaharui. Di sini akan terlihat. Oke, silakan klik close saja. Terus di dalam dashboard Verval PD ini akan terlihat seberapa banyak data siswa kita yang masih termasuk dalam residu. Kemudian di dalam tabel sebelah kanan itu menunjukkan bahwa level pengajuan perubahan data kita itu sudah 100% atau masih di tahap menunggu Verval dari admin SDM Data. Ya, langsung saja silakan arahkan kursor di dalam menu residu peserta didik ini. Silakan Bapak Ibu arahkan kursor seperti ini. Silakan Bapak lihat sudah berapa persentasekah jumlah data siswa kita yang masih berada di dalam residu atau yang sudah valid. Di sini data saya sudah valid 100%. Di tabel sebelah kanan saya ini akan terlihat warna biru ini adalah identitas jumlah pengajuan, yaitu pengajuan yang pernah kita buat di dalam menu residu itu akan ditampilkan seperti ini. Nah, yang warna hijau ini data identitas yang sudah disetujui. Artinya dia akan berada di posisi yang sama apabila jumlah pengajuan dan disetujui itu sudah sama. Kemudian di bawahnya jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat. Di sini akan terlihat dua warna yang berbeda, yaitu biru untuk laki-laki, sedangkan hijau untuk perempuan. Di sebelah kiri, tingkat kelas. Nah, jumlah peserta laki-laki berada di posisi lebih sedikit dari peserta perempuan. Begitupun dengan tingkat 11 dan tingkat 12. Di dalam tabel ini akan terlihat peserta didik itu dengan jenis kelamin laki-laki maupun yang perempuan yang terlebih tinggi, yang terlebih besar jumlahnya. Kemudian di sebelah kiri di bawah beranda ada menu data peserta didik, yaitu data peserta didik ini adalah sejumlah siswa yang masih aktif di sekolah kita. Ini semua siswa di sini
sudah aktif dan tidak berada di dalam menu residu. Kemudian ada menu residu. Di dalam residu ini masih terdapat beberapa orang siswa, data-datanya itu masih terdeteksi ganda, atau rombel atau sekolahnya itu yang ganda. Kebetulan di data saya ini nicknya masih terlihat ganda, namun data ini sebenarnya sudah hilang, tinggal menunggu injeksi saja dari Pusdatin data. Karena di dashboard tadi sudah, karena di dashboard ini, nah di dashboard ini semua siswa saya sudah 100%, jumlah rekod siswanya itu sudah 100%, artinya siswa yang di dalam residu itu sudah kosong, namun masih terlihat residu karena di dalam data tersebut datanya itu belum terinjeksi secara otomatis. Maka kita akan menunggu Pusdatin melakukan push data terbaru ke dalam menu residu atau ke dalam Verval PD ini. Kemudian ada tabel siswa dikeluarkan. Di dalam tabel siswa dikeluarkan ini, kita mengajukan siswa dikeluarkan ini apabila siswa ini memang dia tidak aktif di sekolah kita. Jadi kita bisa mengajukan siswa keluar melalui menu siswa dikeluarkan. Terus ada pengelolaan. Di dalam pengelolaan ini ada edit NISN, ada edit identitas, ada penerbitan NISN tingkat lanjut, rekam didik, pengeluaran siswa tercatat ganda. Di dalam tabel edit NISN ini, kita akan melakukan edit NISN apabila di Verval PD ini kita tidak menemukan dia itu terdeteksi NISN-nya itu masih kosong. Jadi fungsi dari edit NISN ini adalah kita mengajukan NISN dia itu untuk diedit. Misal kita pilih si Faudia. Nah, di sini silahkan siswa ini salah, namun kita bisa membuat edit NISN atau perubahan NISN itu melalui formulir perubahan. Silakan input NISN baru yang terdata atas nama si siswa tadi. Kemudian silahkan cek data masternya. Apabila data masternya itu ditemukan 80% ke atas dia masih belum memiliki pemilik, maka di dalam tampilan dashboard ini kita bisa mengupload bukti dukungan. Artinya bila di ijazah dia itu NISN-nya berbeda, maka kita bisa pindai ijazah untuk kita upload di dalam tabel formulir perubahan NISN. Atau bisa juga dengan kita mencari di web NISN nasional. Di situ di dalam web itu kita cari data dia apabila NISN dia itu tidak sesuai dengan NISN yang ada di data Verval PD kita. Kemudian ada edit identitas. Nah, di edit identitas ini kebanyakan siswa kita itu ada yang datanya itu tidak sesuai antara kakak, ijazah dan akte dia itu tidak sinkron. Artinya data di Kemdikbud dia itu berbeda, di akte dia berbeda, dan di ijazah dia juga berbeda. Maka langkah yang tepat yaitu kita harus berpedoman pada data kependudukan. Kita harus menyesuaikan data-data dia itu sesuai dengan data kependudukan. Nah, dalam hal ini silakan Bapak Ibu operator sekolah berkoordinasi dengan wali siswa, dengan orang tua siswa agar tidak salah ketika kita menginput data dia. Karena ketika data yang kita input itu tidak sesuai, maka akan berpengaruh terhadap ijazah yang akan kita keluarkan nanti ketika dia lulus dari sekolah kita. Kemudian ketika datanya sudah valid, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mengupdate datanya sesuai dengan data yang ada di data kependudukan. Kemudian ketika kita sudah memiliki data valid dari siswa, maka operator sekolah itu sudah mudah untuk mengupdate datanya, yaitu dengan cara klik di menu edit identitas, cek Dukcapil Pusat. Nah, di dalam menu ini silakan teman-teman OPS mencari nama siswa kita yang ada di dalam tabel ini
untuk mengecek siapa siswa-siswa kita itu yang terdeteksi ganda nik atau identitasnya yang tidak sesuai, maka kita cari nama di sini, kemudian pilih salah satu di antara mereka, sehingga muncul dashboard perbaikan data, yaitu ada variabel. Variabel ini terdiri dari nik, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, kewarganegaraan, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Nah, di dalam variabel ini kemudian ada data dia itu yang sudah terdaftar di daftar Verval PD di dalam data residu. Nah, ini adalah data yang sudah ada di Dapodik, namun data ini masih keliru dan harus kita perbaiki ulang. Kemudian silahkan teman-teman OPS pilih di tabel baru. Nah, di tabel baru ini silahkan teman-teman OPS update datanya sesuai dengan dokumen asli yang dia ada. Seperti nik, silakan cocokkan antara nik lama dengan nik baru. Jika memang sudah sesuai, silahkan dilanjut. Terus di nama, mungkin ada sebagian siswa kita yang namanya tidak sesuai, maka salah satu cara dia harus menyesuaikan antara ijazah dan KK, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nama orang tua tersebut lagi. Kemudian jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini sering keliru. Kadang-kadang ada siswa kita itu yang dia jenis kelaminnya perempuan, namun di Verval PD kita dia itu masuk dalam jenis kelamin laki-laki. Ini juga menjadi perhatian. Silahkan lagi kembali ke kakak, lihat di kakaknya dia sudah terdaftar sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Terus kewarganegaraan, kemudian kabupaten. Di mana kabupaten kakak itu dikeluarkan. Jika sudah sesuai, silahkan lanjut di kecamatan dan juga desa. Jika semua data di atas sudah sesuai, silahkan klik menu validasi data. Di dalam menu validasi data ini akan terlihat antara data lama dengan data baru itu sudah sesuai, nik-nya sudah sesuai, nama sudah sesuai, tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai, nama ibu kandung sudah sesuai, jenis kelamin sudah sesuai. Maka ada catatannya, data sudah sesuai dengan Dukcapil. Silahkan lakukan pengajuan update data di bawah ini. Maka silahkan klik tombol update data. Di dashboard edit identitas kependudukan, di situ akan muncul data berhasil disimpan. Data yang sudah kita perbaiki tadi, dia akan masuk dalam tabel pengajuan edit identitas. Di dalam tabel seperti ini data-data yang sudah di Verval sesuai dengan data kependudukannya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini, semoga memberi manfaat untuk teman-teman operator semua. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di like, di subscribe, terus di share agar video ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dalam melaksanakan pendataan sebagai operator sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.